Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada pembahasan ekonomi moneter kali ini, saya akan membahas tentang kerangka kebijakan moneter Islam. Nah, pada kebijakan moneter ini merupakan suatu instrumen penting dalam pengelolaan perekonomian suatu negara. Melalui kebijakan ini, Bank Sentral dapat mengatur jumlah uang beredar, mengendalikan inflasi, menjaga kestabilan nilai mata uang, serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Adapun kebijakan moneter Islam harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yaitu seperti menghindari unsur-unsur riba, gharar atau ketidakpastian, dan maisir atau spekulasi. Oleh karena itu, instrumen yang digunakan berbeda dengan sistem konvensional, meskipun memiliki tujuan yang serupa, yaitu menjaga kestabilan ekonomi dan mendorong pertumbuhan sektor real. Instrumen pada kebijakan moneter yang digunakan dalam ekonomi Islam dapat dilihat dari yang pertama, instrumen berbasis bagi hasil atau profit and loss sharing. Instrumen ini mendorong investasi yang adil dan produktif tanpa melibatkan adanya bunga yang jelas dilarang dalam Islam. Kemudian, sertifikat investasi syariah atau suku bank sentral digunakan sebagai alat pengendali likuiditas. Nah, bank sentral dapat menerbitkan suku untuk menarik kelebihan uang beredar atau memberikan likuiditas saat terjadi kekurangan. Kemudian, zakat, infak, dan wakaf produktif digunakan secara produktif untuk mengurangi ketimpangan ekonomi dan meningkatkan permintaan agregat dari kelompok masyarakat yang kurang mampu. Nah, selanjutnya, penetapan rasio GWM syariah atau giro wajib minimum. Bank Sentral Syariah juga dapat mengatur jumlah minimum cadangan likuiditas yang wajib disimpan oleh bank-bank syariah. Tujuannya untuk mengendalikan jumlah uang beredar tanpa menggunakan suku bunga sebagai alat pengendali. Dan yang terakhir, moral suasion atau himbauan moral. Nah, pendekatan moral atau etis dalam mengarahkan lembaga keuangan syariah untuk mendukung kebijakan moneter seperti mendorong pembiayaan sektor produktif, menghindari spekulasi, serta mendukung stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Nah, adapun transmigrasi kebijakan moneter dalam Islam, yang pertama, dalam kerangka ekonomi Islam, proses pembentukan harga yang adil menjadi perhatian utama. Stabilitas harga perlu dijaga agar tidak mengganggu alokasi sumber daya dan akses masyarakat terhadap pasar. Kemudian, jika harga barang atau jasa terlalu tinggi dan menghambat daya beli masyarakat, maka diperlukan merumuskan kebijakan yang dapat menstabilkan harga pada tingkat yang wajar. Nah, kondisi ini bisa terjadi karena rendahnya pasokan yang biasanya disebabkan oleh keterbatasan modal produsen. Dalam hal ini, kebijakan moneter harus bertindak untuk mengumpulkan dan menyalurkan dana guna mendukung proses produksi barang dan jasa sehingga hambatan di sisi penawaran dapat diatasi dengan efisien. Selanjutnya, prinsip ekonomi Islam pada kebijakan moneter. Dengan mengendalikan proses penciptaan uang, pemerintah dapat mengaruhi jumlah uang yang beredar di masyarakat, berdampak pada aktivitas investasi yang pada gilirannya mempengaruhi permintaan agregat dalam perekonomian dan akhirnya berdampak pada tingkat harga secara keseluruhan. Nah, melalui mekanisme ini, pemerintah berusaha menciptakan kondisi ekonomi yang sesuai dengan tujuan pembangunan ekonomi nasional. Berikut beberapa prinsip-prinsip utama pada ekonomi Islam yang berkaitan
erat dengan kebijakan moneter. Yang pertama ada larangan riba, yang kedua keadilan atau adil, dan keseimbangan atau tawazun. Yang ketiga, larangan gharar dan maisir. Yang keempat, dorongan terhadap kegiatan real dan produktif. Yang kelima, konsep kepemilikan dan amanah. Dan yang terakhir, tujuan akhir atau falah, yang merupakan suatu kesejahteraan dunia dan akhirat. Perbedaan kebijakan moneter dalam ekonomi konvensional dan syariah dapat dilihat dari berikut ini. Pada kebijakan moneter konvensional menggunakan instrumen suku bunga, tujuannya stabilitas harga, pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja, serta fokus pada efisiensi pasar dan keseimbangan ekonomi, dan tidak mempertimbangkan nilai-nilai moral atau keadilan. Sedangkan pada kebijakan moneter syariah menggunakan instrumen syariah seperti bagi hasil atau mudharabah dan musyarakah, zakat, pajak progresif yang adil, suku, dan qardul hasan. Nah, tujuannya menjaga keseimbangan sosial, menciptakan keadilan ekonomi, dan memastikan akses sumber daya ekonomi secara adil bagi seluruh lapisan masyarakat. Kemudian, pada kebijakan moneter syariah menolak adanya spekulasi berlebihan dan aktivitas ekonomi yang tidak memiliki dasar pada sektor real. Dan yang terakhir, berlandaskan pada nilai-nilai spiritual dan sosial. Jadi, kebijakan moneter dalam ekonomi Islam merupakan bagian integral dari sistem ekonomi syariah yang menjunjung tinggi prinsip keadilan, keseimbangan, dan keberkahan. Tidak seperti sistem konvensional yang bertumpu pada suku bunga sebagai instrumen utama. Kebijakan moneter Islam menggunakan instrumen-instrumen bebas riba seperti mudharabah, musyarakah, suku, zakat, dan moral suasion untuk mencapai stabilitas ekonomi dan pemerataan kesejahteraan.